Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, sabda firman yang akan menguatkan kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati kita, pikiran, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, tertulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perselisihan atau konflik tentu sesuatu hal yang tidak dapat kita hindarkan. Bahkan di tengah keluarga sendiri pun, jika kita adalah keluarga yang satu darah, tidak dapat dipungkiri bahwa perselisihan sangat mungkin terjadi. Di tengah persekutuan-persekutuan pun hal ini terjadi. Bahkan di tengah gereja pun tidak dapat dipungkiri perselisihan atau konflik rentan terjadi karena adanya perbedaan, karena adanya latar belakang yang tidak sama di antara jemaat. Inilah juga yang terjadi di tengah kehidupan jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Itu sebabnya begitu seriusnya Paulus mengirimkan suratnya untuk menasehatkan mereka, untuk mengingatkan mereka agar mereka tidak hidup dalam perselisihan. Apakah yang terjadi pada saat itu di jemaat Korintus? Pada saat itu di jemaat Korintus sedang terkotak-kotak, di mana ada banyak kelompok-kelompok, yaitu kelompok Apolos, kelompok Paulus, kelompok Kepas, dan kelompok Yesus. Semua jemaat mengambil ini kelompok saya, ini kelompok saya. Dan ini sering sekali atau mungkin rentan terjadi di tengah gereja. Dan boleh saja merasa bahwa kelompoknya paling benar, punguan kornya paling benar, atau banyak contoh lainnya. Tetapi melalui nats ini kita semua diingatkan bahwa kita jemaat sebagai gereja adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus berarti kita tidak bisa mementingkan diri kita sendiri, mementingkan kelompok kita sendiri. Karena itu Paulus menuliskan surat ini untuk mengingatkan jemaat pada waktu itu, juga kita pada saat ini, di mana kita dibangun di atas dasar yaitu Yesus Kristus. Dialah kepala gereja. Dialah menjadi kepala gereja. Dan kalau Yesus menjadi kepala gereja, maka kita semua adalah tubuh Kristus, di mana semua warga jemaat dan para pelayan adalah anggota tubuh. Kepala gereja Yesus, kita adalah anggota tubuh Kristus. Itu sebabnya diibaratkan gereja Kristus itu sebagai bangunan. Gereja Kristus diibaratkan sebagai bangunan. Dan yang namanya bangunan selalu memiliki pondasi. Apakah pondasi dari gereja itu? Yaitu Yesus Kristus. Kalau pondasinya adalah Yesus Kristus, maka anggota tubuh Kristus itu tidak boleh saling membeda-bedakan. Kita mengetahui saudara-saudari, di tengah gereja kita terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda. Terdiri dari beraneka ragam bangunan yang berbeda, jemaat dari latar belakang yang berbeda, tempat yang berbeda, budaya yang berbeda, ekonomi yang mungkin berbeda, namun semuanya dikumpulkan dalam satu tubuh, yaitu Yesus Kristus, dan tidak ada dasar yang lain. Untuk dasar itulah maka seluruh jemaat dapat dikatakan sebagai jemaat yang saling mengerti, saling mementingkan kepentingan yang satu dengan yang lainnya. Jemaat yang dikasihi, melalui firman Tuhan hari ini kita disadarkan bagaimana sikap kita di tengah gereja, bagaimana sikap kita terhadap sesama kita di tengah gereja.
Jangan pernah menganggap diri kita paling penting dalam sebuah pelayanan, sebuah gereja. Atau kita berkata, tanpa saya tidak mungkin bisa. Kalau bukan saya tidak mungkin bisa. Kita harus menghilangkan itu semua. Karena kepala gereja adalah Yesus. Kalaupun kita diberikan talenta untuk melakukan, itu adalah hikmat dari Tuhan. Tetapi di tengah gereja, sebagaimana yang dikatakan firman hari ini, sebisa mungkin janganlah terjadi, bahkan tidak boleh terjadi perselisihan. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, jika Yesus kepala gereja, maka kita tubuh Kristus harus bisa saling menerima. Salah satu yang memunculkan konflik di tengah gereja adalah karena kurangnya menerima satu dengan yang lain. Dan yang kedua, karena suka mementingkan kepentingannya sendiri. Dan yang ketiga, tidak mau rendah hati. Maka biarlah 3 hal ini boleh tertanam dalam diri kita, dan kita boleh lakukan di tengah gereja kita masing-masing, berbuah untuk kita boleh saling mengasihi sesama tubuh Kristus. Perbedaan boleh ada, tetapi kita harus menerima setiap perbedaan, karena Yesus kepala gereja dan kita tubuh Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena firman-Mu telah diperdengarkan pada hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau mengingatkan betapa kami harus merendahkan diri kami, tidak mementingkan diri sendiri, agar terciptalah kedamaian di tengah persekutuan kami, di tengah gereja tempat kami bersekutu. Ajari kami Tuhan menjadi orang-orang percaya yang selalu memiliki cinta kasih kepada sesama warga jemaat sebagai tubuh Kristus. Ajari kami untuk selalu mengaku bahwa Engkaulah kepala gereja. Dan jika Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk melakukan pelayanan di tengah gereja-Mu, semua terjadi karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Ajari kami untuk merendahkan diri kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini siapapun yang sedang bergumul, yang sedang sakit, terbaring lemah, Tuhan berikan kesembuhan. Yang sedang di dalam kesulitan, Tuhan berikan kekuatan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat hari ini, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Salom Amang Inang, Pendeta HKBP Kramat Jati, Penatua, Kategorial, Naposopulung, Sekolah Minggu, dan semua jemaat HKBP Kramat Jati yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dan salam sehat. Dan kiranya kita semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri Elisa Nenggolan sebagai Sekretaris Panitia Tahun Kesehatian 2022 HKBP Kramat Jati. Orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 dengan memiliki tema sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, Filipi 2 ayat 2. Akan mewujudkannya dalam satu program, yaitu Tahun Kesehatian, yang bersama-sama memiliki kesehatian, sepikir sebagai suatu kesatuan yang tetap berporos hanya kepada Yesus Kristus.
HKBP Kramat Jati tentu ikut serta dalam mensukseskan tahun kesehatian ini dengan tetap berlandaskan pada tritugas panggilan pelayanan HKBP yang merupakan wujud tahun kesehatian HKBP Kramat Jati hadir dalam program tahun kesehatian dan akan melaksanakan 10 program. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat HKBP Kramat Jati di dalam mensukseskan terlaksananya program tahun kesehatian ini. Besar harapan kami, semua program dapat berjalan dengan damai, hikmat, dan penuh sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan tangan Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan berkati. Salam.